Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Selamat malam. Kembali berjumpa dengan saya Muhammad Syahrir dalam video bertajuk Kepemimpinan Baharudin Yusuf Habibie. Video ini dibuat dalam rangka untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Indonesia Masa Orde Baru sampai Reformasi. Selain itu, video ini juga dibuat untuk teman-teman sekalian agar dapat menambah wawasan tentang bagaimana awal-awal periode era reformasi di bawah kepemimpinan Baharudin Yusuf Habibie. Oke, langsung saja kita masuk ke materi. Beliau bernama lengkap Profesor Dr. Engineering Haji Baharudin Yusuf Habibie, Fellow of the Royal Academy Engineering. Beliau lahir di Parepare, Sulawesi Selatan, 25 Juni 1936. Beliau akrab disapa B.J. Habibie dan merupakan Presiden ketiga Republik Indonesia. Beliau meninggal di Jakarta pada 11 September 2019 di usianya yang memasuki 83 tahun. Itu merupakan biodata singkat dari Baharudin Yusuf Habibie. Kita lanjut. Beliau berpendidikan beliau pernah menuntut ilmu di sekolah dasar, sekolah menengah atas Kristen Dago. Habibie kemudian belajar tentang keilmuan teknik mesin di Fakultas Teknik Universitas Indonesia Bandung atau sekarang yang dikenal dengan Institut Teknologi Bandung pada tahun 1954. Selanjutnya pada tahun 1955 sampai 1965, Habibie melanjutkan studi teknik penerbangan, spesialisasi konstruksi pesawat terbang di RWTH Aachen, Jerman Barat. Beliau menerima gelar diploma insinyur pada tahun 1960 dan gelar doktor insinyur pada tahun 1965 dengan predikat summa cum laude. Berarti kita bisa tilik dari pendidikan beliau bahwa beliau bukan orang biasa, beliau orang hebat, cendekiawan yang cerdas. Lihat saja dia bisa mengambil jurusan konstruksi pesawat terbang di Jerman. Itu merupakan suatu pencapaian yang cukup luar biasa bagi generasi muda Indonesia, mengingat tidak banyak orang yang bisa melanjutkan sekolah ke luar negeri, terkhusus ke Jerman dalam jurusan spesialisasi konstruksi pesawat terbang. Nah, dengan pendidikan beliau ini bisa diambil contoh oleh kita mahasiswa Indonesia untuk mungkin bisa dapat melanjutkan studi lanjut S2 ke luar negeri. Dengan melihat pendidikan Baharudin Yusuf Habibie, kita bisa meneladani beliau dalam menuntut ilmu. Selanjutnya, setelah lulus kuliah di Jerman, beliau bekerja pertama di Messerschmitt Balkau Blong, sebuah perusahaan penerbangan yang berpusat di Hamburg, Jerman Barat. Selanjutnya, pada tahun 1973 ia kembali ke Indonesia atas permintaan presiden saat itu, yaitu Soeharto. Habibie kemudian menjabat sebagai Menteri Negara Riset dan Teknologi atau Menristek sejak tahun 1978 sampai Maret 1998. Berarti sekitar 20 tahun. Beliau dikenal cukup lama dalam menjabat sebagai Menristek. Di sini beliau punya ide-ide yang cukup brilian di mana saat itu beliau pernah mencanangkan pesawat dan buatan asli Indonesia yang bernama Gatot Kaca pada waktu itu, dan cukup banyak ide-ide menarik yang beliau ciptakan ketika beliau menjabat sebagai Menteri Riset dan Teknologi. Selanjutnya pada saat Presiden Soeharto menjabat di periode ke-7, Habibie juga diangkat menjadi wakil presiden yang ke-7, yaitu saat 14 Maret 1998 hingga 21 Mei 1999. Beliau menjadi wakil presiden dalam Kabinet Pembangunan 7 di bawah Presiden Soeharto. Selanjutnya, 2 bulan kemudian, atau tepatnya 21 Mei 1998, beliau diangkat menjadi Presiden Republik Indonesia pada 21 Mei 1998, mengakhiri rezim Orde Baru Presiden Soeharto yang telah bertahta dan berkuasa di Nusantara selama 32 tahun. Inilah ringkasan pekerjaan dari Baharudin Yusuf Habibie. Selanjutnya,
Habibie mewarisi kondisi keadaan negara yang kacau balau pasca pengunduran diri Soeharto pada masa Orde Baru, sehingga menimbulkan maraknya kerusuhan dan disintegrasi hampir di seluruh wilayah Indonesia. Segera setelah memperoleh kekuasaan, Presiden Habibie segera menunjuk dan membentuk sebuah kabinet. Salah satu tugas pentingnya ialah kembali mendapatkan dukungan dari dana moneter internasional dan juga komunitas negara-negara donor untuk program pemulihan ekonomi. Mengingat saat itu hampir seluruh negara di Asia, termasuk Indonesia, terdampak dalam krisis ekonomi yang dimulai pada tahun 1997, cukup berdampak luas bagi masyarakat Indonesia. Kita lihat juga bisa dilihat berdampak di bidang pendidikan, di mana warga anak-anak itu menjadi putus sekolah karena sulitnya membayar biaya. Selanjutnya itu juga berdampak di perekonomian, di mana banyak pegawai-pegawai swasta yang di PHK oleh perusahaan. Itulah dampak-dampak krisis moneter, krisis ekonomi pada tahun 1997, dan ini menjadi tantangan dan PR tersendiri bagi rezim Habibie. Selanjutnya, pada era pemerintahan Habibie yang sangat singkat, kurang lebih hanya 1 tahun 5 bulan, ia berhasil memberikan landasan kokoh bagi Indonesia. Banyak kebijakannya yang sangat penting bagi Indonesia hingga kini. Pada eranya dilahirkan Undang-Undang Anti Monopoli atau Undang-Undang Persaingan Sehat, perubahan Undang-Undang Partai Politik, dan yang paling penting ialah Undang-Undang Otonomi Daerah. Melalui penerapan Undang-Undang Otonomi Daerah inilah gejolak disintegrasi yang diwarnai sejak era Orde Baru berhasil diredam dan akhirnya dituntaskan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Mungkin bisa bisa dipungkiri bahwa tanpa adanya Undang-Undang Otonomi Daerah ini bisa dipastikan Indonesia akan mengalami nasib yang sama seperti Uni Soviet dan Yugoslavia yang terpecah belah. Kita harap semoga itu tidak pernah dan tidak akan pernah terjadi di Indonesia. Nah, kita merupakan bangsa yang satu, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda tetapi tetap satu. Kita lanjut. Kebijakan politik Baharudin Yusuf Habibie. Kebijakan politik yang di sini terpapar di antaranya ialah memberi kebebasan pada rakyat untuk menyalurkan aspirasinya, sehingga banyak-banyak partai-partai politik baru, yakni sebanyak 48 partai politik. Nah, di sini merupakan bisa dibilang sebagai reformasi ala Habibie, karena dia atau beliau menciptakan demokrasi yang sebenar-benarnya di Indonesia. Nah, itu memang didambakan oleh Indonesia, mengingat dari awal kemerdekaan Indonesia belum menerapkan demokrasi secara maksimal. Dan baru pada saat rezim Habibie, demokrasi itu baru bisa diterapkan dengan sebenar-benarnya dan sebaik-baiknya di masa Baharudin Yusuf Habibie, di mana kebebasan-kebebasan rakyat dalam beraspirasi, dalam menyatakan pendapat, dalam berpendapat, dalam mengeluarkan argumen dan unek-unek itu bebas. Bebas artinya tidak dilarang atau tidak dikekang dalam menyampaikan aspirasinya. Nah, inilah makna demokrasi yang sebenarnya. Selanjutnya, kebijakan politik Baharudin Yusuf Habibie ialah membebaskan narapidana politik. Seperti yang kita ketahui bahwa di era Orde Baru terdapat banyak sekali napol atau narapidana politik. Di saat Habibie berkuasa menjadi presiden, beliau membebaskan narapidana politik yang dinilainya tidak bersalah. Selanjutnya, mencabut larangan berdirinya serikat-serikat buruh independen. Ini merupakan salah satu kebijakan politik yang penting di masanya. Dan juga yang selanjutnya, kebijakan politik beliau ialah membentuk 3 undang-undang yang demokratis, yaitu Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang partai politik, Undang-Undang Nomor 3 tahun 1999 tentang pemilu, dan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1999 tentang susunan kedudukan MPR dan DPR. Kebijakan inilah yang memberi warna demokrasi tersendiri bagi Baharudin Yusuf Habibie, karena beliau berusaha menciptakan demokrasi yang sebenarnya pada negara Indonesia. Nah, kita lanjut. Selanjutnya ada kebijakan politik beliau
yaitu beliau menetapkan 12 ketetapan MPR dan ada 4 ketetapan yang mencerminkan jawaban dari tuntutan reformasi mahasiswa dan rakyat pada saat itu. Beberapa di antaranya ialah ketetapan MPR nomor 8 garing MPR garing 1998 tentang pencabutan ketetapan nomor 4 garing MPR garing 1993 tentang referendum. Nah, di sini dari ketetapan ini ada suatu hal yang dilakukan yaitu referendum di mana suatu wilayah berikan izin untuk menentukan nasib dari masa depan wilayah tersebut. Contoh yang terjadi di Nusantara ialah Republik atau pada saat itu Timor Timur. Nah, mereka diberikan referendum untuk agar bisa memilih nasib masa depan bangsa mereka, apakah tetap masih bergabung dengan Indonesia atau memutuskan memisahkan diri. Seperti kita ketahui bersama bahwa akhirnya Timor Timur memutuskan untuk melepaskan diri dari negara kesatuan Republik Indonesia dan berdiri menjadi negara yang merdeka dengan nama Republik Demokratik Timor Leste yang beribu kota di Dili. Selanjutnya ketetapan politik beliau dan kebijakan politik beliau ialah ketetapan MPR nomor 12 garing MPR garing 1968 tentang pencabutan ketetapan MPR nomor 5 garing MPR garing 1978 tentang presiden mendapat mandat dari MPR untuk memiliki hak-hak dan kebijakan di luar batas perundang-undangan. Selanjutnya ketetapan MPR nomor 13 garing MPR garing 1998 tentang pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden maksimal hanya 2 kali periode. Sebagaimana kita juga ketahui bahwa sebelum adanya ketetapan MPR ini bahwa di rezim sebelumnya itu bahkan sampai 7 periode itu di zaman Presiden Soeharto. Nah, setelah adanya ketetapan ini bahwa menunjukkan adanya menerapkan reformasi ala Habibie atau maksud saya demokrasi ala Habibie dengan menetapkan dan mengimplementasikan demokrasi itu dengan sebenar-benarnya. Nah, itulah kita lanjut. Masih ada juga kebijakan politik Baharudin Yusuf Habibie. Di sini tercantum dan terpampang dengan jelas. Saya bacakan dengan ringkas dan singkat, yaitu tentang pokok-pokok reformasi pembangunan dalam rangka penyelamatan normalisasi kehidupan nasional sebagai haluan negara. Selanjutnya ada juga mandataris MPR atau pemberian tugas dan wewenang khusus kepada presiden atau mandataris MPR dalam rangka menyukseskan dan pengamanan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila. Selanjutnya juga ada tentang pembatasan masa jabatan presiden seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Selanjutnya ada juga penyelenggara negara bersih dan bebas dari korupsi dan nepotisme. Ini juga bagian jawaban dari tuntutan reformasi itu sendiri. Selanjutnya ada juga tentang pemilihan umum, di mana di masa Presiden Baharudin Yusuf Habibie ini juga dilaksanakan pemilihan umum yang bebas, yaitu pemilihan umum wakil rakyat di parlemen. Selanjutnya juga ada tentang politik ekonomi dalam rangka demokrasi ekonomi. Jadi Habibie mentransformasikan dan menerapkan ini demokrasi di berbagai bidang, di bidang politik, ekonomi, dan sebagainya. Ada juga tentang referendum seperti yang saya sudah sebutkan tadi, tentang penyelenggaraan otonomi daerah. Ini salah satu sangat penting juga karena Indonesia merupakan negara yang multikultural yang banyak bangsa dan banyak suku bangsa, berbeda-beda budaya, adat, tradisi. Namun dengan adanya otonomi daerah ini juga salah satu cara atau strategi untuk tetap mengintegrasikan masyarakat Indonesia. Selanjutnya ada juga tentang perubahan dan tambahan atas ketetapan MPR nomor 1 garing MPR garing 1998 tentang peraturan tata tertib MPR. Selanjutnya ada juga tentang pencabutan pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila, tentang garis besar haluan negara atau GBHN, dan tentang HAM atau hak asasi manusia. Jadi ketetapan-ketetapan politik beliau sangat-sangat luar biasa, walaupun masa pemerintahan beliau atau Baharudin Yusuf Habibie cukup singkat, namun
ia mampu mereformasi bidang politik dan bidang ekonomi dan bidang-bidang lainnya di dalam negeri ini. Kita lanjut. Nah, ini selanjutnya ada kebijakan ekonomi di masa pemerintahan baru Yusuf Habibie. Di bidang ekonomi, ia berhasil memotong nilai tukar rupiah terhadap dolar yang waktu itu berkisar antara 10.000 sampai 15.000. Namun pada akhirnya pemerintahannya, terutama setelah pertanggungjawabannya ditolak MPR, nilai tukar rupiah meroket naik pada level 6.500 per dolar. Jadi ini suatu pencapaian luar biasa yang belum pernah dicapai di pemerintah selanjutnya, bahkan sampai sekarang. Selain itu, ia juga mulai menerapkan independensi Bank Indonesia agar lebih fokus mengurusi perekonomian untuk menyelesaikan krisis moneter dan perbaikan ekonomi Indonesia. Baru Yusuf Habibie melakukan beberapa langkah-langkah atau strategi atau cara-cara berikut, ialah melakukan restrukturisasi dan rekapitulasi perbankan melalui pembentukan BPPN dan unit pengelola aset negara. Selanjutnya mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan yang tidak sehat. Selanjutnya menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dolar hingga di bawah 10.000, seperti yang saya sudah sebutkan tadi. Selanjutnya juga mengimplementasikan reformasi ekonomi yang disyaratkan oleh IMF. Selanjutnya melikuidasi beberapa bank yang bermasalah dan mengesahkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kesalahan. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.